Itu karenanya penting untuk kembali kita mengoreksi sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar, ataukah ternyata masih ada yang salah. Juga kita sering mengingatkan para suami, ya, mengingatkan para suami, tengok sesekali sholatnya istri kita. Karena kewajiban suami juga bukan hanya menafkahi istri dalam duit, ya, dalam pakaian, makanan, tempat. Akan tetapi seorang suami wajib memperhatikan dalam urusan agama. Jadi jangan dikira jadi suami itu gampang, jadi suami itu berat. Bila mana ada seorang istri tidak sholat, seorang istri membuka aurat keluar rumah, seorang istri dia bermaksiat, maka ketika suami mendiamkan, suami nggak peduli, yang penting dia kasih pakaian, yang penting kasih duit, yang penting dikasih uang belanja, kemudian nggak peduli istrinya mau sholat mau enggak, ya, mau keluar mau tutup aurat atau kau mau enggak, maka seorang suami yang seperti ini nanti di akhirat akan mendapat hisab yang sangat berat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika si istri ternyata, nauzubillah, si istri ternyata masuk ke dalam neraka karena dia nggak sholat. Si istri ternyata masuk ke dalam neraka karena dia nggak keluar, nggak nutup aurat. Si istri ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kemudian itu dituntut suaminya. Nah, dituntut suaminya. Suami saya, ya Allah, saya nggak sholat dibiarin, nggak pernah diomelin, nggak pernah diajarin. Sholat saya salah, suami saya nggak pernah ngasih tahu. Kemudian saya sering keluar, biasa aja buka aurat, suami saya nggak pernah ngelarang. Malah suami saya yang nyuruh. Malah suami saya yang nyuruh saya untuk berpakaian pakaian seksi. Ada begitu. Jujur ada seperti itu. Ada seorang waktu habis pengajian di suatu tempat, pengajian ibu-ibu lah. Ada seorang ibu bertanya, "Pak Ustadz, saya bagaimana ini Pak Ustadz?" Ya, pas habis pengajian, ada ibu-ibu curhat, "Saya bagaimana ini Pak Ustadz? Kita kan wajib taat sama suami." Betul, kita wajib, seorang istri wajib mentaati suami. Cuman masalahnya begini Pak Ustadz, suami saya kalau saya ngajak saya keluar untuk acara, untuk jalan-jalan, suami saya kepengen saya penampilannya seksi, nggak mau saya pakai hijab. Era cenah, ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu. Maka di situ secara sederhana saya menyampaikan, seorang anak memang harus taat kepada orang tua. Seorang istri memang harus taat kepada suami. Tapi selama ketaatan itu adalah bukan berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia, kalau ternyata ketaatan itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun orang tua kalau nyuruhnya nyolong mangga, nggak boleh ditaati. Nggak boleh, waduh, ini orang tua saya yang nyuruh saya nyolong mangga. Akhirnya waduh, saya takut durhaka. Nah, ini keliru, ya. Takut durhaka kepada orang tua, tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seorang istri juga, aduh, suami saya nyuruh saya keluarnya pakai pakaian seksi misalnya, aduh gimana ini, maka itu tidak harus dipenuhi karena yang dia suruh adalah berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan para istri harus taat kepada suami, silahkan wajib para anak untuk dia itu taat kepada orang tua. Tapi ingat, perlu dicatat bahwa yang